godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memuji nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 1 sampai ayat 19. Surah ini termasuk Makkiyatun, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surah diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Surah ini jumlah ayatnya ada berapa? Ada 20 ayatnya. Ada 20 ayatnya. Ya, surah ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang pentingnya qiyamul lail, tahajud. Sebelumnya diceritakan dalam sebuah asbabun nuzul ayat ini, yaitu tentang orang-orang kafir Quraisy sedang berdiskusi ini, berkumpul di Darun Nudwah. Lalu mereka ini, orang-orang kafir ini mengatakan nama untuk Rasulullah. Kalau dulu itu Al-Amin, Muhammad Al-Amin yang jujur. Setelah Rasulullah itu menjelaskan tentang Islam, berdakwah, mereka sudah tidak mengatakan Muhammad Al-Amin, tapi dengan banyak istilah. Nah, mereka diskusi nih, orang-orang kafir nih. Nah, diskusinya ini ada yang mengatakan, mengusulkan tukang tenung. Ada yang mengatakan Al-Majnun, gila. Ada yang mengatakan penyihir. Jadi mereka diskusi nih, menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai tukang tenung, orang gila, penyihir. Setelah itu, setelah diskusi ini disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu menutupi dirinya dengan selimut, ya, dan menjadikan bajunya sebagai selimut. Datanglah malaikat Jibril. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Itu. Nah, ini turun ayat tentang Rasulullah sedang berselimut. Ya, dalam tafsir Jalalain, an-nabiyyu waslul al-mutazimmil. Jadi nabi, ya. Jadi ditujukan kepada wahai orang yang berselimut. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang berselimut artinya dalam keadaan tidur, dalam ketidur malam. Untuk ngapain? Nah, ayat ini dijelaskan di surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka berselimut itu jauh dari tempat tidur, lalu mereka berdoa dengan khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan berharap, dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya yang Allah telah memberikan kepada mereka. Kemudian juga dalam surah Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam solat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan, semoga Allah mengangkat maqaman mahmuda, derajat yang tertinggi, maqam yang terpuji. Nah, ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk qiyamul lail, qumul laila illa qalila, bangunlah, salatlah, ya, lail pada malam hari, illa qalila, kecuali yang sedikit. Artinya tidak seluruh malam, jadi sebagian. Jadi ini dimaksud dengan nispahu, ya, artinya adalah separuh malam, ya, separuh malam. Ada yang mengatakan nispahu itu badlul minal qalila, jadi pengganti dari yang sedikit. Pengganti yang sedikit ini bisa jadi separuh malam, bisa jadi sepertiga malam.
yang penting sedikit dari waktu malam. Misalnya subuh sekarang 4:30 ya, kira-kira tadi kan. Nah, tahajud itu boleh jam 2, jam 3, jam 4 masih boleh. Yang penting sebelum sholat subuh. Nah, jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah dan mewajibkan kepada Rasulullah untuk bangun malam. Ya, jadi kepada Rasulullah itu wajib hukumnya sholat tahajud. Bukan hanya Rasul, semua Nabi, Adam, Nuh, Soleh, Hud, seluruhnya melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalau bagi Nabi itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Para waliullah selalu tahajud, ya. Bahkan kalau di pesantren Temboro itu sholat tarawehnya pernah saya jelasin, dari Isya selesai 3:30 atau jam 4, 30 juz Al-Quran. Sholat taraweh dari juz pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz setiap malam. Jadi kalau 30 hari Ramadan, 30 kali hatam Al-Quran. Tuh Masya Allah, hebat tuh di pesantren Temboro. Saya pernah sekali di sana bersama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah itu, tapi ada kelompok-kelompoknya. Yang nggak sanggup 30 juz, ada yang 20 juz. Yang tidak sanggup 20 juz, ada yang 10 juz. Yang tidak sanggup ada yang 5 juz. Jadi ada masjid musolah-musolah yang berbeda-beda. Kalau yang utama 30 juz. Yang paling rendah-rendahnya 1 juz Al-Quran. Itu paling males-malesnya. Jadi kalau di sana itu yang sholat tarawehnya paling males 1 juz. Coba kalau di sini jamaahnya pada bubar ya. Nah, ya iya. Qiyamul lail. Apa bedanya sholat malam dengan sholat tahajud? Ulama fikih membedakan. Bedanya, kalau sholat tahajud itu disunahkan tidur dulu, walaupun beberapa menit. Misalnya 5 menit baru tahajud. Kalau sholat lail, sholat malam, tidak harus tidur. Ya, karena begadang nggak bisa tidur, sholat malam namanya sholatul lail. Nah, bedanya tuh untuk membedakan sholat tahajud dengan sholat malam. Nah, sholat tahajud itu dilaksanakan minimal 2 rakaat, lalu maksimalnya sesuai kemampuan kita, nggak ada maksimalnya. Mau 8, mau 4, mau 6 rakaat, mau 10, mau 100, silahkan tafadhol. Jadi tidak ada batasan maksimalnya. Kalau batasan minimal ada, yaitu 2 rakaat. Ya, nisfahu 1/2 malam, separuh malam. Nah, nisfahu itu ada setengah malam. Ya, awinkus, atau kurangilah minhu dari separuh malam itu, qalila sedikit, menjadi 1/3. Jadi sholat tahajud itu boleh di tengah malam jam 12, itu namanya nisfahu. Hebat ya sholat tahajudnya dari jam 12. Nah kalau kita minhu qalila, sedikitnya, yaitu 1/3-nya. Dalam tafsir Jalalain, qalila ini adalah ila sulus, 1/3, 1/3 malam. Jadi 1/3 malam. Ya. Nah, tahajud itu manfaatnya luar biasa. Ada sahabat saya, Pak Dr. Sudirman Abbas, menulis buku namanya The Power of Tahajud. Ya, jadi luar biasa hikmah manfaat tahajud. Doa mustajab, dosa diampuni, hajat dikabulkan. Ya. Jadi kalau kita minta apapun, rezeki, iman, Islam, ilmu, sehat, hutang, apapun itu dikabulkan oleh Allah, karena pada saat itu doa mustajab. Minta ampun, Allah ampuni. Jadi itulah pentingnya qiyamul lail.
Alhamdulillah Qalbun Salim ini melaksanakan tahajud seminggu sekali. Setiap tadi itu Rabu. Jadi kalau Bapak mau ikut tahajud bersama setiap Rabu dari jam 3:30, pengennya jam 3, tapi bangunin santrinya berat. Ya 3:30 paling lambat jam 4 kita sudah dapat 8 tahajud, lalu ditutup dengan witir 3 rakaat setiap Rabu. Dan setiap bulan zikir akbar tuh tahajud juga, dimulai dengan tahajud. Jadi setiap ahad kedua. Jadi ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Pengennya sih setiap malam ya, masing-masing aja setiap malam. Jadi tahajud itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Dalam rangka tarbiyah, pendidikan, membiasakan bangun malam. Memang berat, tapi lama-lama bisa karena biasa. Kalau biasa bangun, nanti Allah berikan karunia kemudahan itu. Walaupun tidak pasang alarm atau apapun, bisa bangun malam. Bagaimana caranya? Caranya tidur jangan terlalu malam. Misalnya tidur paling malam tuh jam 10. Kalau biasa sih jam 9 sudah tidur, supaya kita bisa bangun malam. Yang kedua, pasang alarm. Yang ketiga, yang membiasakan, ya dibangunkan. Maka Rasulullah mengajarkan kalau sama keluarga kita bangun, istri belum bangun, bangunin supaya sama-sama bangun. Kalau belum bangun juga, apa Rasulullah mengajarkan? Wad'al ma' fi wajhi, percikan air ke wajah istrimu supaya dia bisa bangun. Belum bangun juga, ambil ember. Insya Allah bukan tahajud. Iya berenang. Allahu Akbar. Au zid alaihi, atau zid alaihi, atau tambahkan sedikit. Maksudnya tambah sedikit itu 2/3 malam. Nah, tadi kan 1/3. Au zid alaihi ila sulasaini. Jadi 2/3 malam. Kalau 1/3 mungkin berat. Jam 2, jam 3 berat. 1/3 itu jam 2, jam 3. Zid alaihi, tambahin, bolehlah jam 4. Nah, yang penting begini, tahajud itu sebelum azan. Contoh misalnya, kita kesiangan, sholat tahajud, dapat 1 rakaat, azan, jangankan 1 rakaat, tahajud, usolli sunatan tahajud, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, azan, lanjutkan tahajud, selesaikan tahajud, boleh itu. Ya, tapi jangan dibiasakan ya. Ya, rakaat pertama azan bukan banget, selesaikan tahajud, nggak apa-apa. Itu dapat pahala tahajud namanya. Walaupun jangan kebiasaan. Usahakan sih sebelum subuh. Sebab penutup sholat sunnahnya adalah witir. Kita tutup dengan witir. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Yang penting ganjil. Itu sunnahnya ditutup. Bagaimana kita sudah sholat witir, yang nggak usah witir lagi. Contohnya bulan Ramadan, kita sholat taraweh, lalu witir, ya kan? Kita tidur, kita bangun sahur, tahajud doang, jangan nggak usah sholat witir lagi. Karena kata Rasulullah, tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam, cukup 1 kali. Ya, alaihi tambahkan itu. Ya, tambahkan artinya kita sholat malam itu 2/3, ya jam 3 atau jam 4. Ya, awin kus minhu qalila. Auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Gue balik lagi. Waratilil qur'an tartila. Bacalah Al-Qur'an tartil, dengan tartil. Apa tartila ini artinya? Ya, tasbutu fi tilawati, perlahan-lahan tetap di dalam tilawahnya, perlahan-lahan baca dengan memahami, merenungkan, mentadaburkan Al-Qur'an. Jadi tartila ini adalah tadabbur, kita pahami. Memang sih berat, pelan-pelan bacanya agak lama itu. Ya, pernah Rasulullah sholat tahajud, kemudian istri beliau Aisyah mengikuti. Ya,
ya mengikutinya, tapi nggak kuat, hanya cukup 2 rakaat, beliau tidak ngikut lagi. Kenapa? Karena kalau Rasulullah sholat malam tuh berdirinya itu sampai Al-Baqarah rakaat pertama. Al-Baqarah rakaat pertama berarti 1 jam lebih ya, bisa 2 jam ya. Atau rukunya sama dengan berdirinya, sujudnya sama dengan berdirinya, jadi lama tahajudnya. Makanya Rasulullah itu pernah sampai kakinya bengkak lantaran nikmatnya sholat tahajud. Di sini juga banyak jamaah yang kakinya bengkak, ya, jatuh dari motor, bukan habis tahajud. Kenapa bang bengkak kakinya? Malam habis tahajud. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, kita beda ya masih ya Rasulullah. Padahal udah. Nah, Aisyah ini nanya, bang, abang ini kan udah dijamin masuk surga, udah pasti dipastiin dosa diampuni masuk surga, kok begitu-gitu banget sih tahajudnya? Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Begitulah aku ini, semoga menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kita belum jelas surganya, belum jelas dosa diampuni, masa nggak bangun malam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosa diampuni, tahajudnya sampai panjang lama, sampai kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku sujudnya. Ya, apalagi kita harusnya begitu kan. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatan taqrauha. Bacalah Al-Quran dengan suara yang indah dan perlahan-lahan sebagaimana engkau membaca seketika di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat berada di akhir ayat yang kamu baca. Makanya usahakan akhir ayat itu kita menjelaskan tentang surga. Ya, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara yang indah. Laisa minna man lam yataghayyan bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan benar. Laqad utiya haja, sungguhnya orang ini telah dianugerahi suara yang indah seperti suaranya Nabi Daud. Nabi Daud tuh kalau membaca kitab Zabur, karena waktu itu kitab Zabur ya, itu burung-burung sampai berdiri, sampai mendengarkan suara Nabi Daud. Saking indahnya suara Nabi Daud. Mungkin kalau sekarang Kiai Haji Muammar ZA lah ya, suaranya itu luar biasa indahnya. Nah, seperti itulah. Atau yang juara internasional itu ya, ya suaranya indah. Silahkan. Jadi boleh itu. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Ayat kelima. Sesungguhnya kami menurunkan alaika atasmu ya Muhammad qaulan sakila, Al-Quran yang penuh hikmah, Al-Quran yang penuh makna. Sakila itu berat. Sakila ini berat. Muhiban au syadidan lima fi minal takallifi. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu sesuatu yang sangat berat ketika turunnya. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu sebagaimana riwayat Imam Ahmad ya, Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh siapa, Abdullah ibnu Amr, ya Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepadamu? Tuh hissu bil wahyi. Faqala Rasulullah asma'u salasila summa tu inda zalik. Ya, saya ketika turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran, mendengar suara gemerincingnya lonceng, kemudian saya diam, dan sekali-kali ayat turun
zonantu an nafsi tafidu, saya mengira nyawaku, ruhku dicabut oleh malaikat maut. Saking dahsyatnya Quran itu turun, makanya disebut dengan qaulan sakila. Quran turun saking dahsyatnya kepada Rasulullah, seperti beliau dicabut nyawanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu turun, Rasulullah sedang naik onta beliau itu sampai mendekam, berteriak itu ontanya itu, saking dahsyatnya wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Suatu lain ketika musim dingin, Quran turun, ya, Rasulullah itu berkeringat amat sangat banyak, keningnya sampai berkeringat, saking dahsyatnya Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud inna sanulki alaika qaulan sakila, orang yang biasa sholat tahajud, orang yang istiqomah qiyamul lail, dia Allah berikan lisan yang berat. Lisannya, kalimatnya kalau berkata-kata itu berat, hikmah, penuh hikmah. Kalau dia ngomong didengerin, kalau dia bicara ya menjadi hikmah. Misalnya suami yang selalu sholat tahajud itu kalau ngomong kepada istrinya selalu dengar, istrinya selalu tunduk, istrinya selalu mau. Ya, kalau seorang istri yang selalu qiyamul lail tahajud, suaminya kalau dia ngomong istri itu, suaminya mendengar apa ucapannya. Orang tua yang selalu tahajud, anak-anaknya akan mendengar. Inilah pentingnya tahajud. Ya, kalau dia ngomong penuh hikmah. Ya, ini namanya qaulan sakila. Ucapan itu penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat. Orang yang biasa sholat tahajud. Ini ada ulama yang menafsirkan seperti itu ya. Ya, artinya adalah nanti orang yang sering tahajud, baca Al-Quran, nanti ditimbang amalnya sakila, akan berat amal kebaikannya. Sebagaimana dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang dikutip oleh tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang dimaksud dengan qaulan sakila adalah amal berat timbangan nanti di akhirat, ketika di mizan kebaikannya lebih berat. Kenapa? Karena dia selalu bangun malam, sholat tahajud, dan dia selalu membaca Al-Quran. Inna nasiatal lail hiya asadu wat'aw wa aqwamu qila, ayat yang ke-6. Inna sesungguhnya nasiatal lail, bangun malam, hiya itu adalah asyaddu, lebih berat, lebih kuat, wat'an sentuhan di hati, bergetar, wa aqwam dan lebih berkesan, qila bacaan Al-Quran. Artinya adalah sesungguhnya kalau sholat malam, sholat tahajud, ketika kita membaca Al-Quran lebih khusyuk, lebih berkesan, ya, lebih berkesan, lebih khusyuk. Ya, namanya al-qiyam ba'da naum. Di sini dalam tafsir Jalalain, nasiatil lail artinya qiyam ba'dal naum, sholat malam, sholat tahajud, berdiri setelah tidur. Ya, asadu wat'an muwaffatun samlil qalbi. Jadi ada kecocokan pendengaran dengan hati untuk memahami Al-Quran. Wa aqwamu qila, dan ya waqamu qila itu lebih berkesan, lebih bergetar hati ini ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat malam. Lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih nikmat, lebih meresap di dalam hati. Namanya waqwamu qila gitu. Ya, jadi sholat tahajud, sholat malam, kita membaca Al-Quran, Al-Quran yang kita baca lebih berkesan, lebih nikmat. Nah, ini ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Masya Allah. Ini surah tentang pentingnya tahajud ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Innalaka, sesungguhnya kamu ya Muhammad, sesungguhnya engkau fin nahari, di waktu siang, sabhan tawila, punya urusan yang panjang,
urusan yang banyak. Kenapa kita mesti bangun malam? Kalau siang itu lebih banyak orang ngapain? Usaha, menjemput rezeki, belajar, menuntut ilmu. Makanya kita mesti bangun malam. Kenapa? Karena siangnya itu lebih panjang dalam segala urusan. Saya tidak tahu, tapi ini di medsos, orang-orang Arab itu kalau siang tidur, malam begadang. Jadi nggak tidur, aktivitas itu banyakan malam. Karena saking panasnya di sana, siang itu untuk tidur, malam itu usaha. Kapan ibadahnya kalau begitu ya? Allahu Akbar. Nah itu, makanya sulit kita bangun malam kalau memang kita sebenarnya begini. Pembiasaan ini memang harus dari awal. Kalau kita biasa dibangunkan untuk membiasakan berat awalnya, lama-lama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, bangun malam itu berat, sangat berat. Ya, orang yang perkasa, orang yang kuat, bukan orang yang badannya besar, tenaganya kuat. Ya, orang yang bisa bangun malam, itulah orang yang kuat. Ya, inilah pentingnya kita sholat malam. Jadi ya, siangnya untuk menjemput rezeki, tasrifan fi azghalika. Jadi sibuk siangnya di dalam urusanmu. Ya, sibuk dalam urusanmu yang sangat panjang. Makanya disebut dengan sabhan tawila. Ya, kesibukan yang sangat panjang, kesibukan yang sangat lama. Makanya qiyamul lail itu sangat penting. Tetapi harus diingat, agar kita bangun malam itu kita disunahkan namanya apa? Tidur sesaat. Tidur sesaat supaya kita bisa bangun malam sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Namanya qumul lail. Ya. Jadi tidur sebelum zuhur, tidur sesudah zuhur setengah jam supaya bisa bangun malam. Itu sunnah tuh. Sunnah untuk tidur siang. Kenapa? Kata Rasulullah, setan tidak tidur siang. Rasulullah tidur siang. Dan ini dibuktikan oleh Jepang. Jepang itu ya luar biasa. Seluruh karyawannya itu siang tidur. Siang tidur, lalu aktivitas lagi setelah tidur. Itu apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan itu tambah maju. Karena ada refreshing. Jadi ketika tidur itu seluruh sel-sel dalam tubuh kita tuh sehat kembali, bergerak lagi, istirahat lagi, otak, jantung, paru-paru, ginjal beraktivitas tuh jadi sehat lagi gitu, jadi bisa lagi. Itulah di Jepang itu siswa-siswa yang sekolah, pelajar-pelajar di Cina juga sama sudah melakukan itu. Artinya sunnah sudah dilakukan oleh orang kafir, kita belum. Jadi siang itu disuruh tidur tuh siswa-siswa. Tidur setengah jam, dikasih bantal dan sebagainya di tempat dia belajar. Nanti bangun fresh lagi dia itu belajar. Itulah sunnah. Sunnah yang mulai ditinggalkan oleh orang. Tidur sesaat sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Tidur yang nggak boleh itu kan ada 3. Pertama setelah subuh, kedua setelah asar, ketiga setelah maghrib. Ini nggak boleh tidur nih, makruh nih. Ternyata penelitian pun membuktikan orang yang sering tidur subuh, asar atau maghrib, habis maghrib, penyakit pikun, penyakit ginjal, penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit kanker itu karena sering tidur ini nih. Mungkin masih muda, mungkin iya, tapi kalau udah tua nanti penyakit-penyakit regeneratif itu katanya akan timbul karena sering tidur bukan pada waktunya. Tidur itu boleh ya sebelum zuhur, setelah zuhur dan sesudah isya. Itu tidur yang sunnah. Ya, tuh tidur yang sunnah. Kalau ngantuk banget kita, jangan tidur dulu. Nanti kalau mau tidur habis sholat duha. Nah, kita tidur nih
berat banget nih, semalam begadang, habis subuh jangan tidur, nanti mau sholat duha boleh tidur. Itu kalau terpaksa mau tidur, kalau misalnya pengganti. Jadi tidur itu sunnah dan mendapatkan pahala kalau kita mengikuti manajemen tidur, waktu tidur yang diperbolehkan. Ya, itu kan kalau orang tua-tua kita mengatakan kalau tidur habis subuh rezeki dipatok ayam. Ya, sebenarnya ada hikmahnya karena memang ya ayam sudah mencari rezeki, kita masih tidur gitu ya. Diambil rezekinya orang Cina, orang kafir gitu. Allahu Akbar. Kemudian ayat 9. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilahi tabtila. Wazkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu Allah. Wa tabattal, dan beribadahlah ilahi kepada Allah tabtila, dengan sebenar-benarnya. Ya. Dengan sebenar-benarnya. Makanya Rasulullah mengatakan, ayuhan nas lafu minal a'mali, wahai manusia, kerjakanlah amal-amal ibadah sesuai ma tutiquna, sesuai kemampuan kalian. Fa innallaha la yamunnu minas shawab, karena sungguhnya Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Hatta tamulu minal amal, sehingga kalian sendiri bosan dalam beribadah. Nah itu kan, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala, tapi seringkali kita bosan dalam beribadah. Makanya kata Rasul, wahirul a'mal madima alaihi, amal yang terbaik, amal yang istiqomah, amal yang tetap, amal yang ajak terus menerus. Amal yang ajak, amal yang terus menerus, yang istiqomah. Karena Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Kita yang bosan beribadah. Ya, karena itu wazkurismallah, sebutlah nama Allah. Nah, ai qul bismillahirrahmanirrahim fibtidai qiraatik. Dalam tafsir Jalalain yang dimaksud menyebut nama Allah adalah bacalah kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika memulai membaca Al-Qur'an. Ya, ketika memulai membaca Al-Qur'an, baca bismillah. Bahkan aktivitas apapun, kita memulai pakai sepatu, pakai sendal, pakai baju, kita berangkat kemana, kita makan, kita minum, aktivitas apapun, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa tabattal, dan beribadah ilahi tabtila, dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan bil ibadah. Nah itu kan bil ibadah. Jadi beribadah dengan sebenar-benarnya, dengan ketekunan, keseriusan, kesungguhan. Kalau sholat khusyuk, kalau puasa sungguh-sungguh, bukan hanya makan minum saja, mata mulut berpuasa, telinga berpuasa. Kalau kita zakat, ya sungguh-sungguh dengan zakatnya, bukan hanya zakat fitrah tapi zakat mal. Kalau haji sungguh-sungguh, manasiknya benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu namanya tabatila, beribadah dengan tekun, beribadah dengan kesungguhan. Ya, dalam ayat lain, faiza farogta fansob, apabila kalian menyelesaikan ibadah, maka lakukanlah urusan yang lain dengan kesungguhan. Ya, pansob itu kesungguhan. Jadi penuh dengan kesungguhan. Apa sungguh-sungguh itu? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, sungguh-sungguh itu ada ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakannya. Apa ikhlas? Ciri ikhlas itu cuma dua. Pertama, kerjakan. Kedua, lupakan. Kerjakan lalu lupakan. Kerjakan, lupakan. Sholat, kerjakan, lupakan. Puasa, kerjakan, lupakan. Ya, zakat, infak, sedekah, kerjakan, lupakan. Haji, kerjakan, lupakan. Supaya apa? Dengan melupakan itu kita melakukan ibadah-ibadah baru lagi, dan juga tidak mengungkit-ungkit ibadah yang kita lakukan, menceritakan. Nah, itulah ikhlas. Jadi kalau sudah menceritakan, sudah mengungkit-ungkit, itu enggak ikhlas namanya. Ciri orang ikhlas
kerjakan, lupakan. Nah, itu aja intinya mah. Yang inilah namanya tabtila, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya ikhlas dalam melaksanakannya, lalu juga istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Ada orang ibadah itu karena sesuatu, karena susah, karena miskin, karena banyak hutang, karena banyak urusan, rajin tahajud. Setelah urusannya beres, hutangnya lunas, kaya dan semuanya mudah, enggak tahajud lagi. Ini berarti tahajudnya bukan karena Allah, tapi karena urusannya. Ya, ini belum ikhlas namanya. Nah, pentingnya istiqomah ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahizu wakila. Rabbul masyriqi, dialah Allah Tuhan pemilik aras masyriq. Masyriq itu artinya wilayah timur, wal maghrib wilayah barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Fattahizu wakila, jadikanlah Allah sebagai pelindung. Jadikanlah Allah sebagai pelindung. Muwakilan lahu al-muru, yang mewakilkan kalian segala urusanmu. Artinya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dalam surah Hud 123, fa'budhu wa tawakkal alaihi, beribadah, sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah. Ya kan? Dialah Tuhan pemilik masyrik dan maghrib, waktu timur dan wilayah barat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Masya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kita kebahagiaan kecuali hanya Allah. Wasbir, ayat ke-10 sekarang. Sabarlah ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Ini diperintahkan kepada Rasulullah untuk bersabar. Karena kaumnya ini mengatakan Rasulullah ini gila, Rasul ini penyihir, Rasul ini tukang tenung dan macam-macam. Sabarlah apa yang mereka katakan. Wahjurhum, jauhilah mereka, orang-orang kafir yang mengatakan itu jauhi. Hajron jamila, dengan jauh yang baik. Ya, artinya dengan cara yang baik menghadapi orang-orang yang berkata-kata jelek. Nah, disuruh sabar. Ya, kafaru Makkah, kepada orang kafir Mekah. Ya kan? Dengan ada kafir Mekah. Jadi ayat ini, ayat ke-10 ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, menghadapi orang kafir mesti sabar. Sabar terhadap ucapan-ucapan kedustaan mereka. Ya, kedustaan mereka, sabar. Ya, seperti apa yang mereka mengatakan kan, dengan hal-hal yang jelek itu sabar menghadapinya. Ya, dan jauhi, artinya juga ayat ini ditujukan kepada kita. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu, kan nggak ada semuanya orang senang dengan kita kan. Sabar menghadapi orang begitu. Sabar, lalu kita jauhi dengan cara yang santun, jamila, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Wazarni, dan biarkanlah aku, wal mukazzibina, kepada orang-orang yang mendustakan, ulin na'mati, orang-orang yang memiliki kenikmatan, kekayaan, wa mailhum qalila, dan berikanlah penangguhan waktu yang sedikit. Artinya adalah biarkan Allah untuk bertindak kepada orang-orang yang mendustakan Rasulullah. Ya, orang-orang yang diberikan kemewahan, kekayaan, biarkan Allah yang bertindak. Nah, ini mas ilmu fikih ya. Ilmu nahu atpun ala maf'ul atau maf'ul ma'ah. Ya, wal mukazzibin. Ya, ya, wazarni,
tinggalkan mereka gitu. Ya, biarkanlah. Artinya yang bertindak itu Allah kepada orang-orang kafir. Orang yang diberikan kekayaan, kekuatan, kekuasaan. Uli nikmati itu dia yang diberikan kenikmatan. Mereka itu Abu Jahal, Abu Lahab kan berikan kekuatan, kenikmatan, kekayaan. Biarkan mereka mendustakan, biarkan, tinggalkan mereka. Aku Allah yang memberikan azab, ya, dengan memberikan wamalhum qalila. Wamalhum qalila itu artinya minaz zamani faqatalu ba'da yasiru minhu bi badrin. Ya, artinya waktunya sedikit, nanti Allah akan berikan ya kepada orang-orang kafir itu dengan azab. Kapan azabnya? Di antara di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain ketika perang Badar. Bagaimana Abu Jahal mati itu ketika perang Badar. Ya. Dijelaskan di dalam surah Luqman ayat 24, numatihum qalila sumanatruhum ila ajabin ghalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar saja di dunia, nanti dipaksa oleh Allah masuk ke dalam neraka yang sangat jelas. Ya, misalnya siapa tuh? Netanyahu nanti akan dipaksa masuk neraka dengan sangat keras, seret dah. Inna ladaina ankala wa jahima ayat 12. Sesungguhnya pada diri kami Allah ankalan, belenggu-belenggu, wa jahima, dan neraka jahim. Maksudnya adalah belenggu-belenggu itu semacam rantai yang diberikan, yang diikatkan kepada orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah SAW. Huyudan siqalan. Jadi ikatan yang sangat keras, belenggu-belenggu, ya, sangat keras yang tidak bisa mereka berlepas di. Kalau sekarang mungkin rantai atau borgol lah, borgolnya akhirat, ya, bukan borgol dunia. Wajahima, dan neraka yang jahim, neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala dengan sangat dahsyatnya. Itu disebut jahima, narun muharraqatun, narun muharraqatan. Ini dalam tafsir Jalalain, yaitu api yang menyala-nyala dengan sangat hebatnya. Ayat 13. Wa ta'aman, dan makanan-makanan jaqusotin yang menyumbat tenggorokannya. Apa itu? Pernah kita baca kemarin surah sebelumnya, yaitu surah surah Jin, atau surah sebelumnya tentang neraka itu ada namanya makan zakum, buah zakum, makanan penghuni neraka. Itu menyumbat tenggorokannya gitu. Jadi tertahan di tenggorokan, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau kita mungkin ketulangan, nah ya ketulangan. Nah, kita kan makan ikan ketulangan gimana sih? Susah tuh, masuknya susah, keluar susah. Nanti di akhirat orang yang masuk neraka itu lapar, dikasih makanan zakum, lalu makanannya jaqusotin, menyumbat di tenggorokannya, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, saking dahsyat itu makanan. Wa azaban alima, dan siksaan yang sangat pedih. Siksaan yang sangat pedih. Itu yang dimaksud dengan makanan di neraka itu adalah yaghuddu bil khalqi wa zakum, tuh makanan zakum tuh kan, yang nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. La yakhruju wa la yunzilu, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Ya, itulah makanan zakum. Nauzubillahi min zalik. Ketulangan. Wa ajab wa yauma tarjupur rajib, yauma tarjupul ardu, ayat 14. Pada hari tarjupul ardu, berguncanglah bumi, ini kiamat ya. Wal jibalu, dan gunung-gunung, wa kanatil jibalu kasibam mahila, dan telah menjadi gunung-gunung tumpukan pasir yang dicurahkan. Artinya saking dahsyatnya terjadinya kiamat, itu gunung itu bergerak, meletus, lu sampai kasibam mahila. Kasibam mahila itu artinya adalah tumpukan pasir yang bercerai-berai. Tumpukan pasir artinya tuh saking dahsyatnya gunung itu meletus, bukan sekedar melimpahkan keluar lahar,
magma, tapi juga gunung itu hancur sampai seperti apa? Ya, mahila, dicurahkan pasir-pasir yang dicurahkan. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi seperti tumpukan-tumpukan pasir yang dahsyat sedahsyat-dahsyatnya. Nah, seperti sekarang lah tuh ya, rudal yang jatuh ke Israel dari Iran itu hancur ya, kayak begitulah. Itu nanti kiamat begitu tuh. Nah, ampar-amparan. Kemudian ayat 15. Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad ya sebagai seorang rasul ya kepada kalian semua, syahidan, menjadi saksi, alaikum, atas kalian, kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Artinya adalah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai saksi seluruh manusia dari sejak ya zaman jahiliyah sampai kiamat. Rasul itu menjadi saksi, siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang kafir, jadi saksi nanti di hari kiamat. Allah utus yaitu rasulan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai saksi yaumul kiamah, ya kan, itu dalam ya di antara kalian yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, seperti Allah utus Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya seperti itulah, menjadi saksi nanti di akhirat, siapa yang beriman, siapa yang kafir. Nah, kemudian ayat 16. Fa'asa Fir'aunur rasula fakhazatnahu akhzaw wabila. Lalu mereka Fir'aun ini berbuat maksiat kepada Rasul. Fa'khazatnahu akhzaw wabila. Lalu kami siksa mereka dengan siksaan yang sangat berat. Artinya Fir'aun Allah ajab seperti ajab yang nanti diberikan kepada orang-orang kafir. Jangan sampai azab diberikan kepada Fir'aun sama dengan ajab-ajab atau siksaan kepada orang-orang kafir setelahnya. Setiap masa, setiap tahun tuh pasti ada Fir'aun. Ya, Fir'aun yang karakternya sama dengan Fir'aun, yang keras hatinya, maka nanti Allah ajab dengan siksaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, dalam surah An-Naziat, Faujallahu naqalal akhirah wal ula. Allah ajab Fir'aun di dunia dan juga di akhirat dan di dunia. Itu kehancuran. Kenapa? Karena mereka ya tidak percaya dengan Nabi Musa alaihissalam. Fakaifa tattaquna, ayat 17. Maka bagaimana kalian dapat menghindar azab in kafartum, jika kalian kafir waktu di dunia, yauman, pada hari kiamat, yaj'alu wildana syiba, yang menjadikan anak-anak yang beruban. Nah, ya ini dahsyatnya kiamat. Ketika terjadinya kiamat, anak-anak saking melihat dahsyatnya kiamat itu sampai beruban. Gimana tuh? Bocah beruban. Nah, ini ya keadaan kiamat, saking dahsyatnya kiamat itu Allah gambarkan dalam surah Al-Muzammil ayat 17 ini, bocah-bocah pada beruban saking melihat kedahsyatan kiamat. Ya, kira-kira gimana saking dahsyat itu? Bocah sampai beruban. Wildana syiba. Jadi Allah menjadikan anak-anak menjadi beruban. Allahu Akbar. Anak-anak bocah beruban. Kenapa? Karena melihat kedahsyatan hari kiamat. Ya, kiamat. Nah, jadi kegemparan, keguncangan, huru-hara yang dahsyat pada hari kiamat, sampai ya bocah-bocah pun sampai jadi uban. Allahu Akbar. Kita sampai ayat ini dulu ya, ayat 17 ya. Ini sebabnya surah Al-Muzammil ini cuma sampai ayat 20. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan ayat yang ke 18 sampai ayat 20 ya, insya Allah.
Jadi ayat 18 sampai ayat 20 minggu depan kita jelasin surah Al-Muzammil. Karena habis ini kita surah Al-Fajr ya. Jadi tujuh surah amalan almarhum Ustadz Arifin Ilham kita bisa baca, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa dimatiin itunya, handphonenya. Jundi matiin dia. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Wallahu a'lam.